dimuliakanlah Tuhan. Permulaan penderitaan. Tetapi sebelum semuanya itu, kata lawan-lawanmu, dan kamu akan diserahkan juga oleh orang tuamu, saudara-saudaramu, kaum keluargamu, dan sahabat-sahabatmu, dan beberapa Sabda Tuhan. Tuhan Kristus. Tuhan, aku percaya bahwa Engkau satu adalah tiga diri, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, bahwa Anak Tuhan menjadi manusia. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Erna Stiana Ngada, SAG, Guru Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti di Sekolah Dasar Katolik Kolilerek, Kecamatan Atadei, Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023 pada Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Maroke dengan NIM 23869050560 akan melaksanakan ujian kinerja praktek pembelajaran di kelas 4 dengan subelemen bangsa Israel memasuki tanah terjanji yang akan dilaksanakan pada hari ini, Kamis 30 November 2023. Selamat menyaksikan, semoga Tuhan memberkati. Semangat. Oke, semangat. Siap Tuhan. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian di pagi ini? Baik. Sehat. Cerdas. Ceria hore. Siap menerima pelajaran pada hari ini? Siap. Sehat? Semangat? Baik adik-adik, pada hari ini kita bersyukur kepada Tuhan karena boleh hadir di lembaga pendidikan ini dalam keadaan yang sehat. Pada hari ini kita akan belajar dengan mata pelajaran Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti di kelas 4. Sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, Ibu mengecek kehadiran siswa. Ketua kelas boleh melaporkan kehadiran kita pada hari ini. Kelas 4 semuanya hadir, Bu. Iya, luar biasa, hari ini kita sehat. Anak-anak, pada hari ini kita akan mendalami subelemen bangsa Israel memasuki tanah terjanji. Subelemennya apa? Bangsa Israel memasuki tanah terjanji. Iya. Sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, mari kita semua berdiri, kita awalinya dengan doa. Salah satu siswa boleh mengangkat kita dalam doa. Teman-teman, marilah kita menyiap hati dan batin kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan yang Maha Baik, hari ini kami akan belajar tentang pengalaman bangsa Israel memasuki tanah terjanji.
nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Silakan duduk. Anak-anak, adapun tujuan pembelajaran yang mau kita capai pada hari ini adalah peserta didik mampu memahami kisah bangsa Israel memasuki tanah terjanji sehingga mampu mewujudkan nilai kesetiaan dan perjuangan dalam hidup sehari-hari. Baik anak-anak yang terkasih, apakah kalian mempunyai cita-cita? Punya. Ya. Cita-cita mau jadi apa? Saya ibu. Oh ya? Guru. Oh, mau menjadi guru. Siapa lagi? Ya. Suster. Oh, mau menjadi suster. Siapa lagi? Bidan. Oh, mau menjadi bidan. Itu cita-cita kalian. Nah, anak-anak, bagaimana cara kalian mewujudkan cita-cita Anda supaya cita-cita Anda itu tercapai? Harus apa? Belajar dengan sungguh-sungguh. Oh, harus belajar dengan sungguh-sungguh. Siapa lagi? Berdoa. Oh, Marie, tekun berdoa. Ya, Jelo. Berusaha. Harus berusaha supaya cita-cita kita bisa tercapai. Nah, anak-anak, pernahkah kalian merasakan kasih Tuhan dalam hidup kalian? Pernah. Oh, pernah. Misalnya apa? Tuhan menyertai saya dari kecil hingga saat ini. Iya, Tuhan menyertai kita dari kecil hingga pada saat ini. Nah, kita hadir di tempat ini karena siapa? Orang tua. Orang tua itu adalah wakil Allah di bumi dan kita bersyukur bahwa Tuhan senantiasa menyertai kita. Tepuk salut. Salut, salut. Ya, adik-adik, kita akan dihantar salah satu cerita ini tentang bagaimana perjuangan hidup dari Bapak Julius yang merantau di tanah orang dan dia berhasil di sana. Mari kita baca secara bersama-sama. Hidup tidak selalu mulus seperti jalan tol. Ada banyak lika-liku yang harus kita lewati. Pertolongan Tuhan selalu indah pada waktunya. Demikian yang dituakan Pak Julius Adi, seorang karyawan di salah satu perusahaan swasta di kota Pasuruan, Jawa Timur. Mimpinya perlahan menjadi kenyataan ketika Pada tahun itu terjadi gelombang besar yang membuat kapal menanti asal Surabaya terpaksa mampir di dermaga IPINDD. Dengan uang hasil kerjanya, Julius menumpang di kapal itu dan menuju kota Surabaya. Selama setahun bekerja, ia menumpang tidur di lower security karena uang gajinya hanya cukup membiayai hidupnya. Sekarang ia bersyukur pada Tuhan, ia telah menikah dan dikaruniai 2 orang anak. Ketika ditanya soal harapan, ia ingin suatu saat kembali ke kampung halamannya di Borobudur. Baik anak-anak, setelah kita membaca cerita tadi, kita akan dibagi dalam 3 kelompok. Satu kelompok 4 orang. Kita ada 3 kelompok. Nama-nama kelompoknya ada di sana. Di sini ada beberapa pertanyaan berdasarkan cerita yang tadi kita baca. Nanti kerjakan di dalam kelompok kalian masing-masing. Ini ada LKPD di setiap kelompok. Silakan berdiskusi di dalam kelompok. Ya, setelah tadi kita sudah dengar cerita tadi, di LKPD kalian ada beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama, siapakah nama perantau dalam cerita tadi? Pertanyaan nomor 2, dari manakah dia berasal? Nah, yang ketiga, untuk apa dia pergi merantau? Kemudian yang keempat, apa pengalaman sedih yang ia alami
selama ia berada di tanah perantauan. Kemudian yang kelima, apa yang menjadi kekuatan dalam dirinya sehingga ia bisa bertahan hidup di tanah orang. Dan pertanyaan yang keenam, ceritakanlah pengalaman sedih yang kamu alami dalam kehidupan kamu sehari-hari. Dan pertanyaan yang ketujuh, apa pelajaran yang mau kamu petik berdasarkan dengan cerita yang tadi kita baca? Baik, silakan diskusi di dalam kelompok kalian masing-masing. Silakan. Ya, diskusi sudah berlomba? Kelompok satu? Sudah? Kelompok dua? Kelompok tiga? Lihat di dalam kalian punya LKPD masing-masing tadi. Oke, pertanyaan pertama. Siapakah nama perantau dalam cerita tadi? Kelompok satu? Pak Julius. Ya, siapa? Pak Julius. Dari manakah dia berasal? Bolowaru. Dari Bolowaru. Yang menjadi kekuatan dalam dirinya Bapak Julius tadi untuk dia bisa bertahan hidup di tanah perantauan. Ya, silakan. Dia yakin kalau Tuhan akan menolongnya. Iya, luar biasa. Oke, pertanyaan yang keenam. Ceritakanlah pengalaman sedih yang kamu alami. Oke, silakan. Anggota keluarga meninggal yang membuat saya tidak pernah lupa adalah mengingat lagi kenangan bersamanya dan tetap berdoa bagi mereka yang telah meninggal. Iya, kalau kita salah satu anggota keluarga kita meninggal, tentunya kita merasa apa? Sedih. Iya, kita merasa sedih karena kehilangan sosok yang sangat kita cintai dan kita sayangi. Oke anak-anak, apa pelajaran yang bisa kamu petik dalam cerita ini? Ya silakan adik. Kalau kita mempunyai mimpi, kita harus berusaha dan yakin akan pertolongan Tuhan. Iya, kalau kita ingin menjadi sukses, kita harus yakin kepada pertolongan siapa? Tuhan. Nah, tentunya kita harus rajin berdoa, rajin berusaha supaya apa yang kita mimpikan dapat tercapai. Cita-cita kita boleh tercapai. Baik, kalian hebat dan luar biasa. Aku hebat. Kamu hebat. Semua hebat. Aku hebat. Kamu hebat. Semua hebat. Luar biasa. Tepuk tangan dulu kita semua. Kita semua tentunya memiliki cita-cita dan harapan untuk meraih cita-cita dan harapan itu. Dan kita harus memiliki badan yang Sehat. ya, badan yang sehat juga kuat. Nah, dan itu juga kita membutuhkan keuletan dan ketekunan. Kamu bisa melihat bagaimana Bapak Julius tadi dia pergi merantau dan dia yakin bahwa melalui bantuan dan pertolongan Tuhan, Tuhan pasti akan menolongnya dan juga membantunya. Dia percaya dan yakin bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan orang yang mempunyai cita-cita yang sangat luar biasa. Dan Bapak Julius ini dia menjadi orang yang sukses di tanah perantau. Dan tentunya setelah dia berhasil di tanah perantauan, dia kembali ke kampung halamannya, yaitu di mana tadi? Di Bolowaru di Ende. Dia tidak akan meninggalkan kampung halamannya. Baik anak-anak, kita akan membaca cerita kitab suci yang diambil dari kitab Yosua bab berapa di sana? Bab 24 ayat 1 sampai 6. Bacaan diambil dari kitab Yosua. Pembaruan perjanjian di Sikem. Kemudian Yosua mengumpulkan semua suku orang Israel di Sikem. Dipanggilnya adalah tua-tua orang Israel, para kepalanya, para hakimnya, dan para pemandu pasukannya. Lalu mereka berdiri di hadapan Allah.
kita akan melihat slide video ini bagaimana Yosua memimpin bangsa Israel sampai ke tanah terjanji, yaitu tanah Kanaan. Mari kita menyimak slide video ini. Tuhan berfirman kepada Musa, naiklah ke gunung Abarim ini, dan pandanglah negeri yang kuberikan kepada orang Israel. Sesudah engkau memandangnya, maka engkau pun juga akan dikumpulkan kepada kaum leluhurmu, sama seperti Harun abangmu dahulu. Lalu Tuhan berfirman kepada Musa, ambillah Yosua bin Nun, seorang yang penuh roh, letakkanlah tanganmu atasnya, lalu berikanlah kepadanya perintahmu di depan mata mereka itu. Maka Musa melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Ia memanggil Yosua, lalu ia meletakkan tangannya atas Yosua dan memberikan kepadanya perintahnya, seperti yang difirmankan Tuhan dengan perantaraan Musa. Anak-anak, setelah kita membaca kitab suci dan menonton slide video tadi, kalian akan mengerjakan beberapa pertanyaan ini di dalam diskusi kelompok kalian, ya. Silakan dikerjakan. Oke. Ini ada soalnya di dalam, silakan dikerjakan diskusi di dalam kelompok. Ya, silakan ini Yosua ya. Silakan. Ini ada dua. Silakan. Baik anak-anak, sudah selesai? Sudah. Ya, oke. Perwakilan dari tiap kelompok boleh melaporkan hasil diskusi. Silakan, diberi kesempatan kepada kelompok 1. Silakan. Ya, silakan. Kami kelompok 1 akan melaporkan hasil diskusi kami. Yang menggantikan Musa memimpin bangsa Israel adalah Yosua. Isi pejangan terakhir Musa bagi bangsa Israel adalah, kasihanilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Buktikanlah cintamu itu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya kepadamu dengan berpedoman pada ke-10 firman-Nya. Contoh sikap beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Berkata dan berbuat baik sesuai ajaran agama, bersikap ramah. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Diberi kesempatan kepada kelompok 2. Ya, kelompok 2 silakan. Kami dari kelompok 2 akan melaporkan hasil diskusi kami. Yang menggantikan Musa memimpin bangsa Israel adalah Yosua. Yang dikatakan Allah pada Musa di atas gunung Nebo, inilah negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub, kepada keturunanmu akan kuberikan negeri ini. Contoh sikap beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, bersikap ramah, sikap sopan, menjaga kelestarian lingkungan sekitar. Sekian dan terima kasih. Ya, selanjutnya. Oke. Diberi kesempatan kepada kelompok 3. Silakan. Kami dari kelompok 3 akan melaporkan hasil diskusi kami. Yang menggantikan Musa memimpin bangsa Israel adalah Yosua. Kisah perjalanan bangsa Israel menuju tanah terjanji. Hampir 40 tahun umat Israel berjalan menyusuri padang gurun. Selama di dalam perjalanan menuju tanah terjanji, Tuhan Allah selalu setia menyertai mereka. Sekian dan terima kasih. Terima kasih ketiga kelompok sudah melaporkan hasil diskusinya. Tepuk salut. Salut, salut. Ibu mulai berdiri semua, kita bernyanyi. Masih semangat? Kejadian Keluaran 3. Kejadian Keluaran 15. Adik-adik,
mereka. Bangsa pilihan dari Allah sendiri. Dan tentunya kita sebagai umat kecintaan Allah, kita harus hidup menurut perintah Allah yang tertuang di dalam 10 firman Allah yang diberikan oleh Allah melalui Musa untuk bangsa Israel di Gunung Sinai, bukan Gunung Nebo. Anak-anak, adapun Ibu memberikan rangkuman dari seluruh rangkaian pembelajaran kita pada hari ini. Mungkin anak-anak bisa memberikan rangkuman terkait dengan pembelajaran kita pada hari ini. Siapa? Ya, Adit. Ya, silakan. Bangsa Israel keluar diperbudakan di Mesir dipimpin oleh Musa. Iya, bangsa Israel keluar dari perbudakan di Mesir dipimpin oleh Musa. Siapa lagi? Ya. Bangsa Israel melewati padang gurun menuju Kanaan selama 40 tahun. Ya, mereka melewati padang gurun sampai ke tanah Kanaan 40 tahun. Ada lagi? Ya, Maria. Yosua memimpin bangsa Israel sampai di tanah Kanaan. Ya, Yosua lah yang menggantikan Musa memimpin bangsa Israel sampai ke tanah Kanaan. Siapa lagi? Iya, silakan. Kita harus menaati 10 firman Allah dalam hidup kita sehari-hari. Iya, kamu hebat sekali. Aku hebat. Kamu hebat. Kita hebat. Aku hebat, kamu hebat, semua hebat, luar biasa. Baik anak-anak, setiap orang memiliki cita-cita dan harapan, dan untuk meraih cita-cita itu kita harus apa tadi? Tekun berdoa. Tekun berdoa. Apa lagi? Oh, berusaha. Apa lagi? Berasa dengan sungguh-sungguh. Sama seperti siapa dalam kisah tadi? Bapak Julius yang berhasil di tanah perantauan. Dan juga umat Israel tadi, dia melewati padang gurun itu, mereka keluar dari perbudakan di Mesir, dipimpin oleh Musa. Dan dalam perjalanan mereka mengalami kelaparan, dan Tuhan senantiasa menyertai mereka. Meskipun bangsa Israel ini selalu mengeluh, tetapi Tuhan selalu menyertai mereka dengan memberikan mereka makanan berupa burung puyuh dan roti mana. Karena usia Musa yang sudah tua tadi, akhirnya dia wafat. Pada umur berapa tadi? 120 tahun. Nah, Musa memanggil siapa? Yosua. Untuk memimpin siapa? Bangsa Israel menuju ke yaitu tanah yang bagaimana di sana? Subur. Ya, tanah yang subur, kaya akan susu dan madu. Di sini ada asesmen sumatif. Bagaimana tadi kita sudah mendengarkan penjelasan materi terkait dengan materi hari ini, maka di sini ada beberapa pertanyaan. Silakan kalian semua kerjakan. Ya, silakan. Silakan nanti dikerjakan ya. Oke. Ya, di sini juga ada lembaran refleksi dari kalian semua. Apa yang kamu pelajari hari ini? Di sini ada pertanyaan, silakan kalian isi. Kemudian besok dikumpulkan kembali di sekolah dan ibu akan melihatnya. Ya, silakan ya. Silakan ada lembaran refleksi, silakan dikerjakan. Nanti besok dikumpulkan ya. Sebagai aksinya, anak-anak, silakan Anda menulis doa syukur, mengungkapkan bagaimana kasih Allah senantiasa menyertai hidup kalian sampai saat ini. Buat doa syukur, susun doa syukur ya. Nah, baik anak-anak yang terkasih, terima kasih atas partisipasi kita sepanjang hari ini dalam pembelajaran ini. Nanti kita akan berjumpa lagi di pelajaran berikutnya minggu depan. Anak-anak, semoga pembelajaran hari ini dapat bermanfaat bagi kehidupan kita yang adalah seorang peserta didik, baik di lingkungan keluarga kita, di lingkungan sekolah, gereja, dan masyarakat.
Ibu mengundang kita semua berdiri. Kita menutup pelajaran kita ini dengan doa. Marilah kita mengambil sikap berdoa.